Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat dari saya Pade. Semoga teman-teman yang mendengarkan diberikan kesehatan dan rizki yang cukup. Sebelum mulai ceritanya, sempatkan berdoa terlebih dahulu agar terhindar dari gangguan sebelum dan sesudah mendengarkan. Dan tanpa basa-basi lagi, mari kita simak ceritanya. Malam itu, langit di atas Tirtawaja memerah seperti terbakar. Angin kering berhembus, membawa aroma anyir yang menusuk hidung. Di kejauhan, terdengar jeritan memecah kesunyian, menggema seperti suara makhluk yang bukan dari dunia ini. Di tengah lapangan desa, penduduk berkumpul dengan wajah panik. Lampu minyak di tangan mereka bergetar, cahayanya memantul di wajah pucat para tetua. Hanya satu kata yang berulang kali keluar dari mulut mereka. Gerbang terbuka. Sosok itu muncul dari bayangan, perlahan tapi pasti. Kaki-kakinya 8 buah menjepit tanah dengan suara seperti logam beradu. Tubuhnya besar, bulat, dan hitam seperti bara. Tapi yang paling menyeramkan adalah wajah manusia yang melekat di perutnya. Wajah itu tertawa dengan mulut lebar yang hampir tak masuk akal. "Mana jiwa-jiwa kalian?" Wadakara berbisik dengan suara seperti gemuruh petir. Tatapan matanya memancar dan dalam sekejap, seorang pemuda desa yang berdiri terlalu dekat jatuh ke tanah. Tubuhnya kaku, matanya kosong. Jiwa pemuda itu tersedot ke dalam perut Wadakara, menghilang tanpa bekas. Penduduk lari berhamburan. Jeritan bersaut-sautan melawan suara tawa mengerikan dari makhluk itu. "Ini baru permulaan," Wadakara berkata pelan, tapi suaranya terdengar di seluruh desa. "Ki Barata sudah membuka gerbang. Dunia kalian akan menjadi milik kami." Di kejauhan, dari balik bayangan pohon besar, seorang pria berdiri dengan tangan menggenggam gagang keris. Matanya menyipit melihat kekacauan di depannya. Raden Guntur Sakti akhirnya kembali ke Tirtawaja. "Aku terlambat," bisiknya pelan, rasa bersalah mengalir di wajahnya. Tapi matanya berubah tajam. Tapi belum berakhir. Malam itu, setelah Wadakara pergi meninggalkan desa dalam kehancuran, Guntur berdiri di tengah reruntuhan. Tubuhnya tegap, tapi di balik tatapan tajamnya, ada bayangan masa lalu yang terus menghantuinya. Angin membawa suara isak tangis penduduk yang kehilangan keluarga. Di kejauhan, api membakar sisa-sisa rumah. Guntur menghela napas berat, tangannya mengepal hingga buku-bukunya memutih. "Aku pernah berjanji melindungi," gumamnya. "Tapi aku gagal." 5 tahun lalu, Guntur masih seorang murid muda yang penuh semangat, duduk bersila di depan gurunya, Ki Suryaningrat, seorang pendekar sakti yang dihormati di seluruh penjuru desa. Di tangan Ki Suryaningrat, sebuah kitab tua, Serat Angkara Sakti, terbuka. "Ilmu ini tidak hanya membutuhkan kekuatan," ujar Ki Suryaningrat sambil menatap Guntur tajam, "tapi juga hati yang bersih. Tanpa itu, kau akan hancur oleh ajianmu sendiri." Guntur mengangguk, meski dalam hatinya ada rasa sombong yang terselip. "Aku akan menjadi pendekar terbaik, Guru. Aku akan melindungi semua orang." Tapi hidup tidak pernah semudah itu. Pada suatu malam, desa tempat Guntur berlatih diserang oleh gerombolan penjahat yang menginginkan Serat Angkara Sakti. Guntur yang merasa sudah cukup kuat mencoba melawan sendiri. Namun, kesombongannya menjadi kehancurannya. Di tengah pertempuran, dia kalah. Ki Suryaningrat terpaksa menggunakan ajian Wisesa Niskala untuk mengusir para penjahat, tapi itu mengorbankan nyawanya. Sebelum wafat, Ki Suryaningrat berbisik, "Ingat, Guntur, kekuatan bukan segalanya. Kau harus belajar rendah hati." Suara tangis anak kecil membuyarkan lamunan Guntur. Seorang gadis kecil berdiri di dekatnya, tubuhnya penuh debu, dan matanya yang besar menatap Guntur dengan ketakutan. "Apakah Bapak pendekar? Bisakah Bapak menyelamatkan kami?" tanyanya dengan suara bergetar. Guntur terdiam. Kata-kata itu menusuk jantungnya. Tapi kali ini, dia tidak akan lari. "Aku akan mencoba," jawabnya. Meski dalam hatinya masih ada keraguan. Guntur berjalan menuju balai desa tempat para tetua berkumpul.
Di sana, mereka membahas bagaimana menghentikan Wadakara dan mencari tahu apa yang sebenarnya dilakukan Ki Barata. Tapi, satu hal yang pasti, Guntur tahu dia harus melangkah lebih jauh dari sekadar melawan. Dia harus mencari bantuan dari dunia yang sudah lama dia tinggalkan, dunia para demit. Hutan Tirtawaja, malam hari. Guntur berdiri di tepi sebuah sungai kecil yang alirannya memantulkan cahaya bulan. Angin dingin menyelusup, membawa bisikan yang terdengar seperti tawa kecil. Di depan Guntur, berdiri sebuah pohon besar dengan akar yang menjalar seperti tangan yang mencengkeram tanah. Kalau benar cerita para tetua, ini gerbangnya, gumam Guntur sambil menyentuh kerisnya yang tergantung di pinggang. Ia melangkah maju. Tapi, sebelum sempat menyentuh akar pohon itu, tanah di bawahnya bergemuruh. Dari celah-celah tanah muncul sesosok makhluk menyerupai manusia, tapi tubuhnya bersisik seperti ikan dan matanya hitam tanpa bola mata. Manusia, desis makhluk itu, suaranya seperti batu yang digesek. Kau tidak diundang ke sini. Guntur tidak gentar. Ia menarik kerisnya dan memasang kuda-kuda. Aku tidak peduli. Aku harus bertemu Nyi Larasati. Makhluk itu tertawa. Larangan sudah jelas. Tidak ada manusia yang boleh melangkah lebih jauh tanpa melewati ujian. Ujian apa? Tanya Guntur. Meski dalam hatinya ia sudah tahu ini tidak akan mudah. Makhluk itu mengangkat tangannya, dan dari tanah muncul 3 sosok gaib yang menyerupai manusia, tapi wajah mereka berubah-ubah. Kadang seperti anak kecil, kadang seperti orang tua, kadang seperti iblis. Ini adalah bayangan dirimu, ujar makhluk itu. Jika kau ingin melangkah lebih jauh, kau harus mengalahkan mereka, atau mereka akan mengalahkanmu. Pertarungan dengan bayangan dirinya, ketiga bayangan itu menyerang bersamaan. Yang pertama bergerak seperti petir, menghunus pedang bayangan yang hampir tidak terlihat. Yang kedua melontarkan mantra gaib, membuat tanah di sekitar Guntur berubah menjadi lumpur yang menenggelamkan. Yang ketiga menyerang langsung ke pikirannya, mengungkapkan bayangan masa lalu yang membuatnya ragu. Bayangan 1. Kau gagal melindungi gurumu. Kau tidak pantas disebut pendekar. Bayangan 2. Kesombonganmu adalah kehancuranmu. Kau akan mengulanginya lagi. Bayangan 3. Tidak ada yang percaya padamu, bahkan dirimu sendiri. Guntur berjuang keras, tapi setiap kali dia menyerang, bayangan itu seperti menyerap kekuatannya. Napasnya mulai terengah, tubuhnya penuh luka kecil. Aku tidak akan menyerah, teriak Guntur. Meski rasa sakitnya makin berat. Tiba-tiba ia teringat nasihat gurunya. Kekuatan bukan segalanya. Kadang untuk menang, kau harus menghadapi dirimu sendiri. Guntur menarik napas panjang dan menutup matanya. Ia tidak lagi melawan dengan kerisnya, tapi dengan menerima kelemahannya. Aku memang gagal, gumamnya. Tapi aku masih bisa mencoba lagi. Bayangan-bayangan itu berhenti menyerang. Wajah mereka berubah, tidak lagi menyeramkan, tapi menyerupai dirinya sendiri. Lalu, satu persatu, mereka menghilang seperti asap yang tertiup angin. Setelah pertarungan selesai, makhluk bersisik itu mengangguk. Kau lolos, manusia. Larasati menunggumu. Di balik pohon besar, sebuah gerbang gaib terbuka. Cahaya kehijauan memancar, dan dari dalamnya muncul sosok perempuan cantik dengan tubuh separuh ular. Rambutnya panjang, matanya tajam, dan senyum tipis menghiasi wajahnya. Jadi, ini manusia yang berani datang ke dunia kami, ujar Nyi Larasati dengan nada mengejek. Apa yang membuatmu berpikir aku akan membantumu? Guntur menatapnya dengan tegas. Aku tahu manusia telah banyak salah, tapi ini bukan tentang manusia atau demit. Ini tentang melawan sesuatu yang akan menghancurkan kita semua. Larasati tertawa kecil, tapi ada kekaguman di matanya. Kita lihat seberapa jauh kau bisa bertahan, manusia. Hutan gaib terasa berbeda dari dunia manusia. Pohon-pohonnya menjulang tinggi, daunnya berwarna biru terang, dan setiap langkah yang diambil Guntur terasa seperti menembus kabut yang tebal. Nyi Larasati melayang di sampingnya,
tubuh separuh ularnya bergerak dengan anggun di atas tanah. "Jangan terlalu dekat dengan pohon itu," ucap Larasati dingin sambil menunjuk sebuah pohon dengan buah berwarna merah darah. "Buahnya bisa membuatmu melupakan siapa dirimu." Guntur mengangguk meski matanya tetap waspada. "Kenapa kau mau membantuku? Aku tahu kau tidak percaya pada manusia." Larasati menoleh, matanya menyipit. "Jangan salah paham. Aku tidak membantumu. Aku hanya melindungi duniaku. Jika Ki Barata berhasil, gerbang antara dunia ini dan dunia manusia akan runtuh. Itu berarti akhir bagi semua yang ada di sini." Guntur tersenyum tipis. "Jadi kita sepakat untuk saling memanfaatkan." Larasati berhenti sejenak, memandang Guntur dengan tatapan yang sulit diartikan. "Setidaknya kau jujur." Mereka melanjutkan perjalanan, tapi tiba-tiba kabut di sekitar mereka berubah menjadi lebih tebal. Suara bisikan terdengar dari segala arah. "Larasati," panggil Guntur sambil menggenggam kerisnya. "Ada yang tidak beres." Larasati mengangguk. "Ini wilayah para bayangan hutan. Mereka memakan ketakutanmu." Dari kabut muncul sosok-sosok gelap tanpa bentuk jelas. Mereka bergerak cepat, berputar mengelilingi Guntur dan Larasati. Bisikan mereka berubah menjadi jeritan. "Kau gagal. Kau akan mati di sini. Manusia bodoh, kau tidak bisa menyelamatkan siapapun." Salah satu bayangan menyerang Guntur, mencakar lengannya hingga berdarah. Guntur mengayunkan kerisnya, tapi bayangan itu hanya menghilang seperti asap, lalu muncul lagi di tempat lain. "Jangan lawan mereka dengan kekuatan fisik," teriak Larasati. "Bayangan ini hanya bisa dikalahkan jika kau menghadapi ketakutanmu." "Aku tidak takut," balas Guntur sambil mengayunkan kerisnya lagi. Tapi bayangan itu terus menyerang, dan setiap serangan mereka terasa semakin nyata. Larasati menghela napas panjang, lalu menutup matanya. Dia mulai melantunkan mantra dalam bahasa gaib dan tubuhnya bersinar kehijauan. "Manusia bodoh," gumamnya sambil terus melantun. "Selalu mengandalkan otot, bukan pikiran." Perlahan, cahaya dari tubuh Larasati mulai menyelimuti Guntur. Bayangan-bayangan itu menjerit, lalu satu persatu menghilang. Setelah semuanya tenang, Guntur terdiam sambil memeriksa luka di lengannya. Larasati mendekat, wajahnya penuh rasa jengkel. "Kalau kau terus seperti ini, kita tidak akan sampai ke tujuan," katanya tajam. Guntur menatapnya dengan kesal. "Aku tidak butuh ceramah dari demit." Larasati mendesis, dan tubuh ularnya melingkar di dekat kaki Guntur. "Kalau begitu, pergilah sendiri. Lihat sejauh mana kau bisa bertahan tanpa bantuanku." Guntur terdiam. Dia tahu Larasati benar. Tanpa dia, hutan ini akan menjadi kuburannya. Maaf, ujar Guntur akhirnya. Meski kata itu terasa berat di lidahnya, Larasati tersenyum tipis, tapi ada rasa hormat di matanya. "Setidaknya kau tahu bagaimana meminta maaf." Candi Batu Arwah. Mereka melanjutkan perjalanan, dan Larasati mulai menjelaskan tujuan mereka. Ki Barata tidak bekerja sendiri. Dia dibantu oleh para penjaga Candi Batu Arwah, makhluk-makhluk yang sudah terikat dengan tombak keramat selama ratusan tahun. Kalau kita bisa menghancurkan candi itu, kekuatan Ki Barata akan melemah. Guntur mengangguk. "Lalu bagaimana caranya kita menghancurkan candi itu?" Larasati tersenyum penuh arti. "Itu tugasmu. Aku hanya menunjukkan jalan." Malam mulai larut saat Guntur dan Larasati tiba di depan Candi Batu Arwah. Bangunan itu berdiri megah, tapi penuh aura suram. Batu-batunya berwarna hitam legam, dan setiap ukirannya menggambarkan wajah-wajah yang menjerit, seolah memohon untuk dibebaskan. "Aku tidak suka tempat ini," gumam Guntur sambil menggenggam kerisnya lebih erat. Larasati meliriknya, senyumnya penuh misteri. "Itu karena tempat ini dibangun dari jiwa-jiwa yang terkutuk. Kalau kau takut, kau bisa pergi. Tidak ada jalan kembali," jawab Guntur tegas. Larasati mengangguk. "Bagus, tapi ingat, di dalam candi ini ada 4 penjaga arwah. Masing-masing dari mereka adalah prajurit gaib yang terikat pada tombak keramat.
Mereka tidak akan membiarkan kita lewat begitu saja. Begitu mereka melangkah masuk, suasana di dalam candi berubah drastis. Udara menjadi dingin, dan gema langkah kaki mereka terdengar lebih keras dari seharusnya. Di tengah ruangan berdiri 4 sosok besar. Penjaga pertama memiliki tubuh manusia, tapi wajahnya seperti burung gagak. Tombaknya panjang dan mengeluarkan api biru. Penjaga kedua menyerupai singa, dengan bulu yang terbuat dari duri-duri tajam. Penjaga ketiga adalah sosok tanpa wajah, tubuhnya hanya bayangan hitam pekat. Penjaga keempat, yang paling mengerikan, adalah perempuan dengan tubuh setengah tengkorak. Matanya memancarkan cahaya merah darah. "Kalian berani masuk ke sini?" Suara penjaga pertama menggema. Tidak ada yang keluar hidup-hidup. Guntur menarik kerisnya. "Aku tidak datang untuk mati. Aku datang untuk menghancurkan tempat ini." Keempat penjaga menyerang bersamaan. Penjaga pertama melompat dengan tombaknya, menyerang Guntur dengan api biru yang membakar. Guntur berhasil menangkis, tapi panasnya terasa hingga ke tulang. Penjaga kedua mengarahkan duri-durinya ke Larasati. Dengan gesit, Larasati melompat dan menggunakan ekornya untuk mencambuk balik. "Kau pikir aku lemah?" serunya, sambil melempar mantra yang membuat duri-duri itu hancur. Penjaga ketiga bergerak seperti bayangan, sulit untuk disentuh. Guntur mencoba menyerangnya, tapi kerisnya hanya menembus udara kosong. Penjaga keempat melantunkan mantra yang membuat kepala Guntur terasa berputar. "Kau tidak bisa melawan kehendak kami," katanya dengan suara dingin. "Fokus pada tombaknya," teriak Larasati sambil menghindari serangan penjaga kedua. Mereka mendapatkan kekuatan dari itu. Guntur mengangguk, lalu memusatkan serangannya pada penjaga pertama. Dia mengalihkan perhatiannya dengan serangan palsu, lalu melompat ke belakang dan menusukkan kerisnya ke tombak. Tombak itu pecah dan penjaga pertama langsung jatuh ke tanah. Tubuhnya berubah menjadi debu. "Satu selesai," seru Guntur. Larasati menggunakan kekuatannya untuk mengunci pergerakan penjaga kedua. Dengan mantra yang kuat, dia menciptakan lingkaran energi yang menghancurkan tombak kedua. Penjaga ketiga lebih sulit, tapi Guntur menggunakan ajian Wisesa Perkasa, ajian yang diajarkan gurunya. Dengan mantra itu, tubuhnya memancarkan cahaya dan bayangan penjaga ketiga terpaksa muncul dalam bentuk aslinya. Sekali tusuk, tombaknya hancur. Kini tinggal penjaga keempat. "Dia yang terkuat," ujar Larasati dengan nada serius. "Jangan meremehkan dia." Penjaga keempat tersenyum dingin, lalu mengangkat tombaknya tinggi-tinggi. "Kalian mungkin menang melawan mereka, tapi aku berbeda." Penjaga keempat mulai melantunkan mantra yang membuat seluruh candi bergetar. Batu-batu jatuh dari atas dan lantai mulai retak. "Kita harus menghentikannya sekarang," seru Guntur. Larasati menggunakan seluruh kekuatannya untuk menciptakan penghalang, melindungi mereka dari serangan. "Cepat manusia, ini tugasmu." Guntur melompat, menggunakan kekuatan terakhirnya untuk menyerang tombak penjaga keempat. Tapi tombak itu terlalu kuat. Setiap serangannya dipantulkan. Dia teringat kata-kata gurunya, "Kadang kau harus menyerahkan egomu untuk menang." Guntur menjatuhkan kerisnya, lalu melantunkan mantra yang diajarkan Ki Suryaningrat. Dengan tangan kosong, dia memegang tombak itu dan mengarahkan energinya ke dalamnya. "Aku bukan lagi Guntur yang lama," bisiknya. Tombak itu retak, lalu pecah menjadi ribuan serpihan. Penjaga keempat menjerit sebelum tubuhnya hancur menjadi abu. Candi mulai runtuh, tapi sebelum semuanya hancur, Larasati menarik Guntur keluar dengan kekuatan gaibnya. Mereka terhempas di luar, napas terengah-engah. "Kau berhasil," ujar Larasati dengan senyum kecil. Guntur mengangguk, tapi matanya tetap waspada. Hutan belantara, langit mendung menggantung rendah. Di tengah hutan yang suram, Guntur dan Larasati berdiri di atas tebing, menatap ke arah lembah di bawah mereka. Di sana berdiri sebuah benteng besar yang terbuat dari batu hitam. Cahaya merah menyala dari puncaknya, seperti obor raksasa yang menyala tanpa henti. "Itu tempatnya,"
ujar Larasati pelan. Ki Barata ada di sana. Guntur mengepalkan tangan. Akhirnya, Larasati menoleh, menatapnya dengan tajam. Jangan gegabah, dia bukan sekadar manusia. Dia punya kekuatan yang bahkan aku sendiri tidak yakin bisa melawannya. Masa lalu Ki Barata, 20 tahun yang lalu, Ki Barata bukanlah seorang pemimpin kejahatan. Dia adalah seorang pemuda sederhana, seorang murid berbakat di padepokan Ki Suryaningrat, padepokan yang sama tempat Guntur belajar. Namun, Barata selalu merasa tidak dihargai. Setiap kali dia menunjukkan kemampuannya, perhatian Ki Suryaningrat selalu tertuju pada murid-murid lain. "Guru, aku sudah menguasai ajian ini," kata Barata suatu hari, memperlihatkan kemampuannya melontarkan api dari tangannya. Ki Suryaningrat hanya mengangguk. "Bagus Barata, tapi kekuatanmu harus digunakan untuk kebaikan, bukan untuk pamer." Kata-kata itu terus terngiang di kepala Barata. Untuk kebaikan? Tapi apa gunanya kebaikan jika aku tetap diabaikan? Puncaknya terjadi ketika Barata mengetahui bahwa serat Angkara Sakti tidak akan diajarkan padanya. Serat itu hanya untuk mereka yang berhati murni, ujar Ki Suryaningrat. Rasa iri dan dendam mulai tumbuh. Barata merasa dirinya diperlakukan tidak adil. Dia mulai mencari kekuatan di luar padepokan, kekuatan yang bisa membuktikan bahwa dia layak dihormati. Benteng Ki Barata. Di dalam benteng, Ki Barata duduk di atas singgasana yang terbuat dari tulang belulang. Matanya yang tajam memandang ke arah bola kristal di depannya, yang memperlihatkan bayangan Guntur dan Larasati mendekat. Jadi, murid kesayangan Ki Suryaningrat akhirnya datang. Gumam Barata dengan suara dingin. Di belakangnya, berdiri sosok-sosok gaib yang tampak seperti prajurit dari neraka. Mereka adalah hasil kutukan tombak Kramat, sama seperti para penjaga candi batu arwah. "Persiapkan semuanya," perintah Barata. "Aku ingin mereka merasakan bagaimana rasanya dihancurkan oleh kekuatan yang pernah mereka remehkan." Barata muda menemukan sebuah candi kuno yang terkubur di tengah hutan. Di sana, dia bertemu dengan sosok gaib bernama Ratu Dewi Kalangit, penguasa dunia bawah. "Kau datang untuk mencari kekuatan?" tanya Kalangit, suaranya seperti bisikan ribuan jiwa. Barata mengangguk. "Aku ingin menjadi yang terkuat. Aku ingin dunia mengakui keberadaanku." Kalangit tertawa kecil. "Kekuatan selalu punya harga, anak muda. Apa yang kau siap korbankan?" "Segalanya," jawab Barata tanpa ragu. Kalangit tersenyum puas. "Kalau begitu, aku akan memberimu kekuatan yang bahkan para dewa pun takutkan. Tapi ingat, kau akan terikat pada kehendakku." Sejak saat itu, Barata menjadi pemilik tombak Kramat. Tapi dia juga kehilangan kemanusiaannya sedikit demi sedikit. Guntur dan Larasati akhirnya tiba di depan gerbang benteng. Di sana, mereka dihadang oleh dua sosok gaib yang tampak seperti satria besar dengan pedang menyala. "Manusia dan demit, kalian tidak punya hak untuk melewati gerbang ini," ujar salah satu ksatria. "Kami tidak butuh izin," balas Guntur sambil menarik kerisnya. Pertarungan sengit terjadi. Guntur bertarung dengan salah satu ksatria, sementara Larasati menghadapi yang lain dengan mantra-mantra gaibnya. Namun, di tengah pertempuran, suara Barata menggema dari dalam benteng. "Berhenti." Satria-ksatria itu mundur, memberi jalan. Pintu gerbang terbuka, dan Ki Barata muncul, mengenakan jubah hitam dengan tombak Kramat di tangannya. "Sudah lama sekali, Guntur," ucap Barata, senyumnya penuh sinisme. "Jadi kau datang untuk menghentikanku?" Guntur menatapnya tajam. "Aku datang untuk membayar kesalahan masa lalu. Kau sudah cukup membuat kehancuran." Barata tertawa kecil. "Kesalahan masa lalu, kesalahan itu bukan milikmu, Guntur. Tapi milik guru kita yang bodoh, yang tidak pernah melihat potensiku." Percakapan mereka berubah menjadi pertarungan singkat. Barata menunjukkan kekuatan tombaknya, menciptakan badai energi yang hampir melumpuhkan Guntur dan Larasati. Namun, Barata tidak membunuh mereka. "Ini baru awal," ujar Barata sebelum menghilang ke dalam benteng. "Kalau kalian cukup berani, temui aku di puncak. Tapi aku tidak menjamin kalian akan keluar hidup-hidup."
Guntur dan Larasati berjalan melewati lorong-lorong gelap di dalam benteng. Suara langkah kaki mereka menggema, bercampur dengan suara samar jeritan jiwa-jiwa terkutuk. "Kita tidak bisa langsung ke puncak," ujar Larasati sambil memperhatikan dinding-dinding penuh ukiran mistis. "Benteng ini penuh jebakan. Ki Barata tahu kita akan datang." Guntur mengangguk. "Aku sudah menduganya. Jadi, apa rencanamu?" Larasati tersenyum tipis. "Aku bukan orang yang suka membuat rencana. Tapi, aku tahu satu jalan pintas. Itu berisiko, tapi kalau berhasil, kita bisa sampai ke puncak sebelum dia menyadari." "Kalau berisiko, kenapa kita tidak cari cara lain?" tanya Guntur. "Karena kau tidak punya waktu untuk takut," balas Larasati dingin. Di puncak benteng, Ki Barata berdiri di depan altar besar. Tombak keramatnya bersinar terang, menyerap energi dari batu merah yang tertanam di tengah altar. Di sekelilingnya, prajurit-prajurit gaib berjaga. Tapi bukan itu yang membuat suasana terasa mencekam. Dari balik bayangan, sosok Ratu Dewi Kalangit muncul. "Kau semakin dekat dengan tujuanku, Barata," ucap Kalangit sambil melayang mendekat. "Dengan kekuatan ini, kau bisa membuka gerbang antara dunia manusia dan dunia gaib. Tapi ingat, semuanya harus berjalan sesuai kehendakku." Barata menunduk hormat. "Aku tahu, tapi izinkan aku menyelesaikan urusan pribadi ini. Guntur adalah simbol kegagalan masa laluku. Aku harus menghancurkannya dengan tanganku sendiri." Kalangit tersenyum penuh arti. "Jangan biarkan emosimu menguasai dirimu, Barata. Ingat, kekuatan yang kuberikan bisa kuambil kapan saja." Barata mengepalkan tangan, tapi dia tidak berkata apa-apa. Jalur pintas berbahaya. Larasati memimpin Guntur ke sebuah lorong sempit yang penuh dengan duri-duri tajam. Jalur ini menuju ke ruang inti benteng, tempat Ki Barata menyimpan sebagian energinya. "Kalau kita bisa menghancurkan itu, kekuatannya akan melemah." "Kenapa kau tahu tempat ini?" tanya Guntur sambil berusaha melewati duri-duri tanpa terluka. Larasati terdiam sejenak. "Aku pernah menjadi bagian dari dunia ini. Sebelum aku memutuskan untuk melawan," Guntur menatapnya. Tapi dia tidak bertanya lebih jauh. Dia tahu semua orang punya masa lalu yang kelam. Di tengah perjalanan, mereka dihadang oleh sosok gaib yang menyerupai ular raksasa dengan mata merah menyala. "Ini adalah penjaga lorong inti," ujar Larasati. "Dia hanya bisa dikalahkan dengan ajian pemurnian." "Kau punya itu?" Guntur mengangguk. "Ajian Pamungkas Surya. Tapi aku butuh waktu untuk melantunkan mantranya." Larasati tersenyum. "Kalau begitu, aku akan memberimu waktu." Larasati melompat ke depan, menggunakan kekuatan ekor dan mantranya untuk mengalihkan perhatian ular raksasa. Sementara itu, Guntur duduk bersila, memejamkan mata, dan mulai melantunkan ajian Pamungkas Surya. "Jangan terlalu lama, manusia," teriak Larasati sambil menghindari serangan ekor ular yang menghancurkan dinding. Mantra Guntur mulai membentuk lingkaran cahaya di sekelilingnya. Ular raksasa itu merasa terancam dan menyerang dengan ganas. Tapi Larasati melindunginya dengan tubuhnya sendiri. Ketika cahaya dari ajian itu mencapai puncaknya, Guntur membuka matanya dan melontarkan serangan ke arah ular raksasa. Cahaya itu menembus tubuhnya, dan ular itu lenyap dalam jeritan yang menggema di seluruh benteng. Larasati terengah-engah, tubuhnya penuh luka. "Kau berhasil, tapi jangan berpikir aku akan memujimu." Guntur tersenyum kecil. "Aku tidak butuh pujian. Ayo, kita lanjutkan." Barata dan kehilangan. Sebelum menjadi sosok yang haus kekuasaan, Barata pernah kehilangan sesuatu yang sangat berarti baginya, adiknya, seorang gadis kecil bernama Sekar. Sekar meninggal karena penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Barata yang saat itu sudah mulai belajar ajian-ajian sakti, mencoba segalanya untuk menyelamatkan adiknya. Tapi usahanya sia-sia. Ketika Sekar meninggal, Barata bersumpah bahwa dia tidak akan pernah membiarkan dirinya kehilangan sesuatu lagi. Itulah awal mula
dia mencari kekuatan yang melampaui batas manusia. Setelah melewati lorong, Guntur dan Larasati akhirnya tiba di ruang inti. Batu merah besar berdiri di tengah ruangan, memancarkan energi yang sama seperti tombak Ki Barata. "Kita harus menghancurkan ini," ujar Larasati. "Tapi begitu kita melakukannya, Ki Barata akan tahu kita ada di sini." "Biarkan dia tahu," balas Guntur. "Aku sudah siap untuk menghadapinya." Guntur menarik kerisnya dan menusuk batu merah itu. Energi besar meledak, menghancurkan sebagian ruangan. Di kejauhan, teriakan marah Ki Barata terdengar. "Kalian benar-benar berani?" Suaranya menggema. "Tunggu saja, aku akan memastikan kalian menyesal." Guntur dan Larasati tahu mereka sudah tidak bisa mundur lagi. Dengan kekuatan Ki Barata yang mulai melemah, mereka harus bergerak cepat ke puncak. "Ini bukan hanya soal membalas dendam atau menyelamatkan dunia," gumam Guntur sambil menatap ke atas. "Ini soal menebus semua kesalahan yang pernah aku buat." Larasati menatapnya. Matanya penuh rasa ingin tahu. "Kau mulai terdengar seperti seseorang yang aku percaya. Jangan kecewakan aku, manusia." Dengan tekad bulat, mereka melangkah menuju puncak, tempat Ki Barata menunggu. Langit di atas puncak benteng berubah menjadi merah darah. Petir menyambar tanpa henti, seolah-olah alam merasakan ketegangan yang sedang memuncak. Ki Barata berdiri di tengah altar. Tombak keramatnya berpendar dengan energi hitam yang menyelimuti seluruh tubuhnya. Di sekelilingnya, sosok-sosok gaib berwujud kabut bergerak gelisah, siap melindungi tuannya. Guntur dan Larasati akhirnya tiba di puncak. Tubuh mereka penuh luka, tapi mata mereka tetap penuh tekad. "Aku sudah menunggu kalian," ujar Barata sambil tersenyum dingin. "Kalian benar-benar keras kepala, tapi sekarang semuanya akan berakhir." Guntur menarik napas dalam-dalam. "Barata, ini bukan tentang siapa yang lebih kuat. Ini tentang menyelamatkan dunia dari kegilaanmu." Barata tertawa keras. Dunia ini sudah busuk. Aku hanya memberi apa yang pantas mereka dapatkan." Tanpa peringatan, Barata melayangkan tombaknya ke arah Guntur. Energi hitam melesat seperti kilat, menghantam tanah dan menciptakan ledakan besar yang membuat Guntur dan Larasati terlempar ke belakang. Larasati segera melantunkan mantra pelindung, menciptakan perisai energi yang menahan gelombang serangan berikutnya. "Dia lebih kuat dari yang kukira," serunya. Guntur bangkit dengan susah payah, menggenggam kerisnya erat-erat. "Aku nggak akan mundur." Dia maju dengan cepat, meluncurkan serangan bertubi-tubi menggunakan ajian Bayu Angin yang membuat tubuhnya bergerak secepat angin. Namun, setiap serangannya berhasil ditangkis oleh tombak keramat Barata. "Kecepatanmu mengesankan," ujar Barata sambil melayangkan tendangan keras yang membuat Guntur terpental. "Tapi kau masih lemah." Sementara Guntur berusaha bangkit, Larasati mengambil alih. Dia mengeluarkan mantra kuno, ajian Cakra Lintang, yang memanggil bintang-bintang kecil bercahaya dari langit. Bintang-bintang itu berputar mengelilinginya sebelum meluncur ke arah Barata. Barata memutar tombaknya, menciptakan pusaran energi yang menelan serangan Larasati. "Kau pikir kekuatan kecil itu bisa melawanku?" Larasati tersenyum sinis. "Aku hanya pemanasan." Dia melompat tinggi, mengayunkan ekornya yang bersinar dengan energi biru. Pukulan itu menghantam tanah di depan Barata, menciptakan celah besar yang hampir membuat Barata kehilangan keseimbangan. Namun, Barata tidak goyah. Dia melancarkan serangan balik, memanggil makhluk-makhluk bayangan yang mengepung Larasati. Melihat Larasati dikepung, Guntur bangkit dengan teriakan keras. Dia merapal ajian Surya Pamungkas yang menciptakan aura cahaya keemasan di sekeliling tubuhnya. "Cahaya melawan kegelapan," gumamnya. "Aku nggak akan kalah." Dia melesat ke arah Barata, menyerang dengan kombinasi gerakan silat dan kekuatan gaib. Setiap pukulannya terasa seperti dentuman guntur, membuat Barata harus mengerahkan seluruh kekuatannya untuk bertahan. "Dasar anak inggusan!" teriak Barata melayangkan tombaknya. Tombak itu menghantam perisai energi guntur, menciptakan ledakan besar yang membuat seluruh puncak berguncang. Di tengah pertarungan,
Guntur akhirnya berteriak, "Kenapa kau melakukan ini, Barata? Apa yang kau cari sebenarnya?" Barata terdiam sejenak. Matanya menyala dengan kemarahan bercampur kesedihan. "Aku melakukan ini karena dunia tidak pernah memberi apa yang aku inginkan. Mereka mengabaikanku, meremehkanku. Aku hanya mengambil apa yang seharusnya menjadi milikku. Itu cuma alasan," balas Guntur. "Dendammu hanya akan menghancurkanmu. Kau bisa memilih jalan lain." "Jalan lain?" Barata tertawa pahit. "Tidak ada jalan lain untuk orang seperti aku." Melihat situasi yang semakin memanas, Larasati dan Guntur memutuskan untuk bekerja sama. "Guntur, aku akan membuka celah. Kau serang dia dengan seluruh kekuatanmu," ujar Larasati. "Baik," jawab Guntur sambil mengepalkan tangan. Larasati memanggil kekuatan terakhirnya, menciptakan pusaran energi besar yang memaksa Barata untuk bertahan. Sementara itu, Guntur melantunkan mantra terakhirnya, Ajian Pancasona, yang memfokuskan seluruh energinya ke dalam satu serangan. "Barata," teriak Guntur sambil melompat tinggi, "ini untuk semua orang yang kau sakiti." Dia menghantamkan kerisnya ke arah Barata, menciptakan ledakan cahaya yang menyelimuti seluruh puncak. Ketika cahaya itu memudar, Guntur dan Larasati berdiri dengan napas tersengal-sengal. Barata tergeletak di tanah, tombaknya patah, dan energi hitamnya perlahan menghilang. Barata tersenyum lemah. "Kalian menang, tapi ini belum berakhir. Dunia ini tetap akan hancur." Sebelum dia menghilang, Barata memandang Guntur. "Kau seharusnya tahu, kekuatan tidak pernah benar-benar hilang, hanya berpindah." Dengan itu, tubuhnya berubah menjadi debu, terbawa angin. Langit yang sebelumnya merah darah, kini mulai cerah. Sinar matahari pagi perlahan menembus awan gelap, menerangi reruntuhan di puncak benteng. Guntur berdiri di tepi altar, menatap jauh ke cakrawala. Di belakangnya, Larasati bersandar pada sebuah pilar yang hampir runtuh. Tubuhnya masih penuh luka, tapi dia tetap tersenyum tipis. "Kau berhasil," ucap Larasati pelan. Guntur tidak langsung menjawab. Dia hanya memandangi kerisnya yang kini tampak retak, seolah kekuatan besar yang dia gunakan tadi hampir menghancurkannya. Apa ini benar-benar kemenangan? Larasati melangkah mendekat, meski langkahnya tertatih. Barata sudah tiada. Dunia manusia aman. Untuk sementara. Untuk sementara, gumam Guntur sambil menghela napas. Tapi kata-kata terakhirnya masih terngiang di kepalaku. Kekuatan tidak pernah hilang, hanya berpindah. Apa maksudnya? Larasati menatap langit yang mulai biru. Kekuatan seperti miliknya selalu mencari inang baru. Mungkin seseorang di luar sana akan tergoda untuk menggunakannya. Atau mungkin kekuatan itu sudah ada di antara kita. Guntur menoleh, matanya tajam. "Apa maksudmu?" Larasati hanya tersenyum samar, tidak memberikan jawaban langsung. "Kadang jawaban bukan untuk ditemukan sekarang, tapi aku yakin kau akan mengetahuinya pada waktunya." Sebelum Ki Barata lenyap, Guntur sempat merasakan sesuatu. Sebuah perasaan asing, seperti ada jejak energi gelap yang menyentuh hatinya. Saat itu dia mengabaikannya, mengira itu hanya efek dari pertarungan. Tapi sekarang, perasaan itu kembali. "Aku harus mencari tahu," gumamnya pelan. Saat matahari semakin tinggi, Larasati bersiap untuk pergi. "Apa kau tidak akan tinggal?" tanya Guntur. Larasati menggeleng. "Duniaku bukan di sini. Aku harus kembali ke alamku dan memastikan tidak ada yang memanfaatkan kekacauan ini untuk mengambil alih." "Aku tidak tahu harus bilang apa," ujar Guntur sambil tersenyum kecil. "Tapi terima kasih, Larasati. Tanpamu, aku tidak akan bisa melewati semua ini." Larasati tersenyum lebih lebar, tapi ada kesedihan di matanya. "Jaga dirimu, Guntur. Dunia ini butuh orang sepertimu." Dengan langkah ringan, Larasati berjalan ke tepi altar. Sebuah portal bercahaya muncul, dan sebelum melangkah masuk, dia menoleh untuk terakhir kalinya. "Kalau kita bertemu lagi, semoga kau masih menjadi orang yang sama." Dan dengan itu, dia menghilang. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir.
Semoga cerita ini bisa mengisi waktu dan menjadi teman beristirahat di saat lelah. Jangan lupa tinggalkan jejak di kolom komentar. Dan akhiru salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.